Karena ketika kita dari Pakistan naik jalan darat mau ke Afghanistan itu ada 40 km yang dibilang administratif federal tribal area. Jadi yang berlaku di situ itu bukan hukum internasional tapi hukum lokal setempat. Jadi amit-amit misalnya kita diperkosa, kita dibunuh segala macam itu tidak ada yang bertanggung jawab. Balik lagi di Gen Voice Podcast sama aku Nisa dan teman aku Fides. Kali ini kita kedatangan sumber yang keren banget. Luar biasa. Kak Aditya Rini Napitupulu. Halo. Sudah di sini. Oke. Makasih ya sudah diundang. Kak? Puji Tuhan baik. Baik. Sehat, yang penting sehat. Yang penting sehat Ya, ya. hari gini tuh yang penting sehat. Tapi panas banget gak sih? Thank you loh Kak udah mau Kayak kesini. neraka bocor ya. Hardeng ya kan? Panas Berapa banget. hari terakhir ini memang panas banget. Haredang pisan ya Kak kalau orang kata orang Sunda bilang haredang pisan. Hardeng Haredang pisan. pisan. Kalau bisa dijelasin siapa sih nih Kak Aditya ini? Sebenarnya dia tuh travel juga, politisi muda juga, terus ternyata akademisi juga ya. Wah. Karena kita lihat dari background studinya nih hubungan internasional terus ke communication internasional gitu. Nah, aku spill dikit, dia tuh Kak Aditya Rini lulusan pasca sarjana dari Universitas of Central England yang ada di Birmingham. Wow. Oke. Komplit. Luar biasa Udah komplit nih. nih. Dari Kalau- backgroundnya aja udah. kayaknya apalagi yang kurang nih dari Kak Aditya Oh my ini. god. Ya. Belajar Sekarang terus lagi ya. kuliah juga lagi. Aduh, apalagi. Kandidat ya Kak, dokter. Enggak, belum. Saya ngambil satu lagi S2, Iya. Master Ilmu Pemerintahan di Stipan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi. Abdi Negara. Luar biasa. Itu S2 ya Kak? S2. S2 Tujuannya apa sih Kak sebenarnya aku ngambil padahal udah Biar ada nih. panjang namanya. Oh, Soalnya suka sering lihat baliho orang kan, namanya tuh sudah SHMM, MT, targetnya saya ada pengen juga targetnya gitu. ada mau berapa? Targetnya ada mau berapa? Targetnya 3 atau 4. Oh, 3 terus atau nanti baru 4. di depan kan kalau supaya diapet kan baru ada doktor gitu. Oh, jadi Mau lima. ngobrol-ngobrol sama guru besar dari Unpad. Oh, udah Gitu. Jadi mau ambil S3 nanti ilmu komunikasi. Luar biasa. udah ada Biar rencana dokter, loh. gitu. Jadi Kebayang 4 nggak lah. sih belajar mulu? Belakangnya 4. Tapi selain Depannya belajar 1. kayaknya Aktif banget loh jalan-jalan. aktif apa lagi sih Kak? Jalan-jalan juga ya Kak? Kalau misalnya kan aku tahu suka jalan-jalan juga nih ya. Yes. Kakak tuh udah jalan-jalan dari tahun berapa sih Kak? Travel ke berapa negara sih Kak? Kalau boleh diceritain? Menarik Kalau banget. travel itu sebenarnya total udah 83 negara. 83 negara. 83 negara. Paspor itu sudah ada 9 kali perpanjangan, berarti udah paspor ke-10. Waduh. Jadi paspor yang pertama itu masih umur 16 bulan lah ya, bayi. Oke. Gitu, gigi 2 Tinggal gitu. Jadi pakai. pernah iseng ngetes itu, jadi pertama kali dibawa ke luar negeri sama papa itu kira-kira umur 18 bulan itu cap paspor pertamanya tahun 80 berapa ya? 82 gitu. Dari Ke Johor, Malaysia. Ke Malaysia. Dari Itu tahun pertama. 82 jalan-jalan udah mulai jalan-jalan. Masih merah 18 bulan nih Kak. Sekitar seumuran gitulah ininya waktu pertama kali. Nah, Pertama kali. lalu papa saya itu kan orang yang sangat ketat ya, sangat keras gitu. Jadi kita dididik pulang sekolah, pulang makan siang, tidur siang, bangun belajar, nonton TV itu ya cuma berita. Jadi dulu tuh saya tahunya acara tuh Dunia Dalam Berita. TVRI ya. TVRI berita apa sih, berita Dunia Dalam Berita sore atau apalah gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa tuh di depan TV. Jadi terschedule banget ya gitu. Terschedule banget. Jadi bisa dibilang tuh dulu bukan anak gaul gitu loh. Jadi nggak ada tuh nongkrong-nongkrong di, kalau zaman dulu kan masih California Fried Chicken ya, belum ada Oh, iya. gitu ya. Masih yang begitu-begitu gitu tuh nggak ngerti itu kayak gitu. Nah, tapi ketika kita zaman liburan, biasanya kan liburan tuh Juni, Juli sama Desember ya, tahun baru. Iya, Kak. Nah, itu papa selalu nanya, kita mau jalan-jalan kemana gitu. Jadi Dia emang nggak nongkrong di kafe tapi jalan-jalannya ke luar nah, negeri. itu dia. Jadi Iya. kebetulan papa juga kan dulu kuliah di Jerman gitu. Jadi zaman dia kuliah dia juga kerja. Nah, uang untuk kerja dia untuk keliling-keliling juga gitu. Jadi itu yang dia tularin ke kita anak-anaknya gitu loh. Jadi selalu kita dikumpulin anak 4 sama mama
tahun ini kita kemana gitu, tahun ini kita kemana. Nah dari situlah jadi ditularkan hobi traveling sampai akhirnya udah lulus SMA, udah jadwal sekolah udah beda kan, ya dong. Kalau yang kuliah ya mulailah di situ belajar jalan sendiri, kemana sendiri, nyari tujuan lagi. Pikir-pikir kan bosen ya kalau bolak-balik negara itu lagi. Mulai tuh nyoba-nyoba, penasaran nih bisa nggak ya gue jalan sendiri di negara ini, ya udah akhirnya terus ya gitu, cari lagi mana yang belum gitu sampai ya sekarang lah kepotong waktu kemarin pandemi gitu. Jadi memang kemarin itu terakhir memang niatnya kepengennya 100 dulu deh, 100 negara gitu kan. Berarti emang ditargetin ya Kak? Pengen jalan. Memang nargetin itu udah tahu tuh kalau 100 tuh berarti udah ada listnya berarti. Udah ada gitu list bucket listnya pun juga udah ada, pengen kemana itu udah ada. Cuma begitu pandemi ya terakhir itu yang saya terakhir sebelum pandemi itu saya jalan 1 bulan. Saya ingat tuh berangkat tanggal 8 Februari, pulang lagi di Indonesia 8 Maret, minggu depannya udah PSBB. Jadi agak PSBB kan pertama-tama itu ya. Jadi itu saya berangkat lalu 17 hari di Pakistan. Dari situ saya ke Moskow, sempet naik kereta api ke Mongol, pulangnya lewat Oman gitu. Baru jadi sekalian kan ngambil transitnya tuh yang 2-3 hari gitu loh, enaknya gitu. Jadi pulang ke Indonesia ya itu. Terus udah pandemi Covid. Berarti pandeminya lockdownnya di Indonesia ya, nggak lagi untungnya udah balik ke Indonesia. Kalau nggak 2 tahun di negara orang gitu. Iya makanya jadi sampai di Indonesia ya selama pandemi nggak kemana-mana. Buka pandemi pun kemarin pertama itu masih yang pakai karantina 1 hari. Memang sempat ke Turki sih, itu bawa grup. Kalau kemarin kebetulan ada request teman-teman, bikinin grup dong, jadi guide katanya. Udah saya bikinin grup gitu, kita pergi 19 orang. Itu baru habis itu ya kemarin terakhir yang ke Jepang. Bisa open trip juga ya berarti. Bisa. Ya? Bisa. Kalau ada yang mau silakan. Boleh. Bisa kalau ada yang mau open trip daripada solo traveling. Boleh banget. Yes. Dan makin kesini itu lebih sukanya cari negara-negara yang anti mainstream sih. Artinya kalau ketika tanya orang, lo kemana kemarin jalan mana? Biasa ya, negara Eropa, Amerika, Australia gitu. Operated ya. Tapi kalau misalnya ditanya orang, lo dari mau kemana? Sama kayak waktu saya mau ke Pakistan aja orang bilang saya gila. Lo ngapain ke Pakistan gitu? Emang kenapa ya sebenarnya? Tapi itu negara bagus gitu loh. Nah kayak sekarang ini saya punya targetnya itu ke negara-negara pecahan Uni Soviet dulu gitu kan. Lalu kepengen kayak model-modelnya Libanon, Syria gitu, negara-negara yang kalau bisa negara-negara konflik yang perang. Pengen banget saya tuh ke Afghanistan sebenarnya. Challenging banget ya Kak. Belum, terakhir ke sana ditahan sama polisi perbatasan. Nggak boleh masuk. Demi keamanan selamatan. Demi keamanan karena ketika kita dari Pakistan naik jalan darat mau ke Afghanistan itu ada 40 km yang dibilang administratif federal tribal area. Jadi yang berlaku di situ itu bukan hukum internasional tapi hukum lokal setempat. Jadi amit-amit misalnya kita diperkosa, kita dibunuh segala macam itu tidak ada yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi harus ditemenin ada polisi khusus yang nemenin kita gitu. Dan itu harus ngurus suratnya. Harus daftar dulu. Itu kan kita asal main jalan aja jadi digiring pulang balik gitu. Positive thinking sih sebenarnya kakak ini. Berarti tapi lebih seru gitu maksudnya. Iyalah. Orang juga experience-nya. Wow, keren ya gitu. Fotonya di itu? Afghanistan gitu kan atau di mana gitu. Itu lebih mengundang lebih mengundang ketertarikan orang gitu daripada Jerman, Prancis. Bukan berarti ini ya, banyak tapi juga ya para traveler yang sebenarnya pengen ke sana ya. Iya, sebenarnya banyak. Ya sama kayak waktu saya ke Pakistan itu waktu kemarin itu memang Perdana Menterinya Amerika yang sekarang di penjara. Dia memang sangat membuka diri untuk wisata Pakistan gitu dan memang saya merasakan orang-orang di sana itu sangat amazing lihat orang asing. Kita berdiri 10 menit aja di pinggir jalan, yang ngajakin kita foto bareng tuh, selfie bareng tuh banyak banget. Luar biasa. Iya, nanti mereka pamer, saya tadi foto sama orang Indonesia, saya dapat ini turis Malaysia, saya dapat ini gitu. Padahal sih cewek-ceweknya juga lebih cantik mereka. Karena saking tertutupnya negara itu. Iya, jadi mereka sangat senang gitu lihat orang asing tuh bisa yang
Iya, sampai netizen Indo juga sih, Kak. Walaupun saya udah spesial ke pasar beli baju tradisional mereka, tetap aja kan mukanya Face ya, Kak? face kan kelihatan, kita bukan ada. Jadi mereka sangat senang lihat orang asing gitu. Dan ternyata di Pakistan pun juga ada Persatuan Pelajar Indonesia. Oke. di dalam situ. Di Islamabad ada. Saya ke sana terus kita diajak makan di warung Nusantara. Bayangin 17 hari udah nggak kena makanan Indonesia, tiba-tiba ada ayam warung Indonesia. Rendang nyampe sana nggak rendang? Rendang ada. Ya mereka, jadi ini ada namanya Mas Taufik, dia suami istri, dia dapat beasiswa. Kebetulan istrinya juga waktu itu lagi hamil kan, jadi ya udahlah kita makan aja di sana. Nah, dia juga jualan souvenir. Jadi kita pas jalan-jalan tuh nggak beli souvenir di jalan-jalan, kita udah pesen lah, nanti Mas pas kita ini siapin ya, kita mau apa sih, saffron tea sekian gram ini. Jadi kita bantu lah dia. Jadi untuk souvenir juga ekspor dari Indonesia juga bawa dari Indo. Atau dia produksi di sana? Diproduksi di sana. Oh, produksi di sana. Lebih kalau aku cari souvenir kan lebih kayak tadi tuh saffron tea, terus baju tradisionalnya, terus apa namanya peci-pecinya gitu-gitu. Jadi buat ngasih oleh-oleh, kalau coklat lagi kan habis ya. Gitu, sesuatu yang inilah unik sesuatu ya, yang khas dari sana. Nggak ada negara tersebut. Berarti total 83 negara ya, Kak? 83 negara. Itu nggak mau berniat nambah lagi nggak, Kak? Untuk Berniat tahun ini banget. 17 lagi kan mau 100 tadi rencananya. 100, Karena gitu. pandemi jadi. Jadi untuk benua Eropa sendiri 5 negara lagi. Oke. Lengkap. Berarti benua mana, Kak, yang terbanyak dari Eropa. Eropa paling banyak. Kenapa sih, Kak? Emang ada rasa ingin tahunya banget untuk Eropa? Kebetulan saya kan kuliah juga di Eropa dulu S2 iya. gitu kan. Cuma karena kan saya kuliah di Inggris, jauh nih dari Eropa yang daratan. Saya kan di Eropa laut nih. Gitu. Dia kan terpisah sendiri daratannya kalau Inggris gitu. Nah, jadi di Eropa ini uniknya adalah, jadi dia areanya besar. Let's say kayak Amerika juga besar. Tapi Amerika kita mau jalan dari ujung ke ujung, tetap aja itu negaranya Amerika. Paling ke bawah dikit Meksiko, atas Kanada. Tapi kalau misalnya Eropa dari ujung ke ujung itu udah 50 negara gitu. Artinya ketika kita nyebrang, nyebrangnya itu dalam artian kita nyetir ya. Contoh kayak misalnya Amsterdam ke Paris itu kalau nyetir kan hanya 3 jam nyampe. Tapi begitu kita melewati batas negara, makanannya udah beda, orangnya udah beda, budayanya udah beda, bahasanya udah beda gitu. Jadi kita loncat-loncat ke beberapa negara itu apa namanya ya langsung lain gitu. Senang ya, Kak, berarti ada. Iya, beda kalau kayak kita di Amerika misalnya sebulan, mau dari ujung West Coast ke Sama East Coast aja semua ya? tuh Amerika gitu. Budaya juga gitu yang aja gitu, ya. paling ya bedanya di sini kota, di sini ada pertanian, di sini ada Grand Canyon, di sini nanti ini gitu. Tapi tetap aja judulnya Amerika gitu. Bahasanya begitu, makanannya begitu, orangnya begitu gitu kan. Nggak ada yang berubah. Tapi kalau kayak di Eropa, istilahnya kita loncat ke sebelah aja udah beda. Lebih beragam lah ya. Iya, gitu. Sampai Lalu, budaya sama adat lokalnya dan juga beda. ya culture-nya kan memang culture yang udah zaman dulu banget ya. Jadi aku tidak bilang aku ini turis. Oke, bilangnya I'm apa, not Kak? a tourist, I'm a traveler. Bedanya turis itu gini, di satu tempat dia foto gitu kan, ini nah kalau traveler dia di situ dia mengeksplor gitu loh, dia lebih mengeksplor. Nah kalau turis dia bingung, dia naik taksi. Oke. Nah kalau traveler ya dia nanya gitu kan, kalau bisa numpang ke orang gitu, maka gitu blend it with the local gitu, sama kayak di beberapa negara tertentu malah kalau bisa numpang tidurnya sama orang setempat gitu kan, kita kenalan gini tapi artinya gini, kita kan punya sense ya, ini orang bisa percaya apa enggak. Kadang-kadang nanti ternyata kita diapa-apain gitu ya, tapi kan kita kan udah ada sense-nya ya gitu. Mereka orang ramah pas segala macam, mereka terima kita di rumahnya, tidur di rumahnya, dikasih makanan lokal dia gitu. Itu lebih apa ya, lebih terasa, that's traveler gitu. Dan kita traveling, kita make friend juga. Artinya orang-orang yang saya kenal, saya temuin di sepanjang perjalanan, itu akhirnya menjadi teman gitu. Salah satu contoh, saya pernah ketemu perempuan Finlandia di Laos. Dia traveler juga atau? Dia traveler juga. Kita kenalan di bis dari perjalanan dari Kamboja ke Laos. Ngomongnya pakai bahasa Inggris berarti, Kak? Bahasa Inggris gitu. Dia entah kecopetan atau apa gitu lah, handphonenya hilang, laptopnya hilang, segala macem. Akhirnya di Laos saya bilang, ya udah kita patungan aja kamar hotel barengan gitu kan. Karena ya bayangin ya, dia sendirian, orang dari Finlandia
perjalanan dari Kamboja ke Laos coba. Iya. Hilang barang-barangnya. Itu perasaannya kayak apa gitu kan. Akhirnya saya bilang udah kita patungan aja lah uang hotel, kita cari hotel yang murah, kita barengan bayar. Ya udah akhirnya kita kenalan. Nah, one day saya ke Finlandia, saya cari dia gitu loh. Oh iya. Nah, apa namanya? Dia cuti dari kerjanya hari itu, dia jemput saya di hotel, dia sewain mobil, dia bawa saya keliling-keliling. Akhirnya kan saya tidak harus bayar tour guide untuk keliling Helsinki. Berapa hari itu dia sendiri yang bawa gitu. Nah, itu jadi kita traveling, kita make friend juga. Nah, hari ini kalau misalnya paling tidak saya ke Eropa, saya nggak perlu cari hotel. Barang-barang saya ada di Rotterdam, di rumah teman saya 3 koper. Aduh, belum diambil tuh Kak. Jangan-jangan selama 83 negara itu kakak udah punya titik-titiknya tuh. Tapi bisa titik ke sini. Masih di Karena kita chatting, Rotterdam. lo kapan kesini lagi nih barang-barang kamu nih. Ada nih ada di kamar lo tuh gitu. Jadi udah kayak punya kamar sendiri di sana gitu. Bayangin sebenarnya jalan-jalan tuh yang paling mahal itu kan hotel. Oh gitu Kak. Makan seberapa sih makan? Iya. Gitu kan, ya ongkos bis, taksi apa segala itu bisa pinter-pinter. Yang paling mahal itu kan akomodasi. Jadi ketika kita memang punya teman di sana ya tahu diri lah. Misalnya kita seminggu di sana ya untuk makan malam kita yang belanja lah. Selesai makan kita cuci piring, kan begitu, seperti itu. Baik-baik lah ya. Iya, baik-baik lah, tahu diri lah. Gitu. Kalau di hotel udah bayar berapa kan gitu udah ya. diajak nginep, semuanya diurusin ya. Jadi gak baik friend tuh. Kadang kalau mereka suami istri berangkat kerja gitu, kadang-kadang ada baju kotornya. Kan kita kan bukan nyuci kayak di sini ya, tinggal masukin ke mesin cuci, selesai habis itu pemanas, udah gitu. Tinggal nanti mereka pulang, udah ini mereka setrika sendiri gitu. Mesin cuci piring pun juga bukan nyuci piring kayak di sini kan, tinggal dimasukin tek ini gitu ya, bantu-bantu bersih-bersih rumahnya aja. Enggak buang waktu tenaga banyak lah ya. Tahu ya itu lah. I travel, I make friends gitu. Oke. Destinasi luar negeri apa sih Kak yang paling menarik yang pernah Kakak kunjungi? Sebenarnya kalau dibilang paling menarik, semua menarik ya. Sama aja kita ke Indonesia sekarang ada 30 berapa provinsi kita sekarang? 34, 38. 38. Ya kita sendiri punya 38 provinsi, semua kan menarik. Iya, beda-beda lagi. Gitu loh. Semua beda-beda gitu. Setiap itulah dari traveling itu membuka jendela wawasan. Itulah yang terus dibilang orang kalau orang pikirannya pendek, lo kurang piknik gitu kan. Main lo kurang jauh. Main lo kurang jauh ya, seperti itu gitu. Jadi artinya jangankan negara lain, Indonesia sendiri aja 38 provinsi itu beda-beda, semua menarik ada ininya. Nah, tapi kalau memang harus disuruh menyebutkan itu kalau dari segi kita mau lihat religius, karena saya seorang Kristen, saya orang Nasrani ya. Memang berkesan ya ke tanah suci lah, kita juga bilangnya Holy Land. Holy Land kan, Holy Land itu tanah suci gitu ya. Artinya nggak pernah terbayang yang dari kecil saya sekolah minggu saya cuma baca di Alkitab lalu saya mendatangi tempat itu gitu. Ya kan, ada nih tempat dulu dibaptis, terus ada nih tempat yang air jadi anggur, ada nih tempat dulu penyalipan ternyata ada gitu ya. Jadi apa yang kita cuma baca di pelajaran agama, di kitab suci itu ngelihat. Itu kalau di religiusnya gitu. Tapi kalau yang sebagai karena jalan-jalan itu sebenarnya yang paling berkesan dan beberapa kali saya bawa grup, selalu saya bawa ke sana itu ada satu, bukan kota ya, kota itu kan city ya. Dia di kampung juga bukan village tapi town lah. Dia town, nggak kota banget tapi nggak kampung banget gitu. Ada desa kecil di Slovenia. Itu salah satu negara pecahannya Yugoslavia. Yugoslavia kan pecah jadi 7 negara, salah satunya Slovenia. Yang berkesan adalah Slovenia itu satu-satunya negara yang punya kata love di nama negaranya. Slovenia. Love. Slovenia. Saking damai atau love-nya itu. Selove itu kayak sedamai itu. Kan tulisannya Slovenia. Ada kata love kan, love. Jadi itu satu-satunya di ibu kota negara yang kedutaan besar Amerika dan Rusia itu berdampingan. Coba lihat negara lain. Bayangkan aja. Gak ada. Yang harusnya di dunia nyata war. Tiba-tiba satu-satunya ibu kota negara yang kedutaan besar Amerika dan Rusianya itu berdampingan. Itu di Slovenia, itu satu. Yang kedua di sana ada satu kota kecil namanya Bled. Itu indah banget gitu. Kecil tapi. Indahnya kenapa Kak? Dia ada danau, terus ada pulau kecil, ada gereja di situ.
Oh gitu. Jadi banyak sekali artis-artis dan termasuk juga orang-orang di Eropa menikah di sana. Sampai dengan hari ini orang yang menikah di gereja itu tidak pernah ada yang cerai. Jadi pengen ke sana. Serius? Ayo. Itu rumor apa emang udah? Memang ya. Nama Jadi gerejanya apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. pokoknya kalau ke Bled itu aja. Jadi dia di tengah danau. Ada ya. gereja itu pokoknya. Sok aja nggak Google Ada sok atau? Bled, terus di Danau Bled di tengah itu ada gereja kecil. Jadi kalau ke sana harus naik perahu. Habis naik perahu itu ke sana itu kita harus menaiki 99 anak tangga. Itu biasanya si pengantin laki akan gendong pengantin perempuannya. Di 99 tangga itu. Anak tangga. Ini Sampai kayak sana. fairy tale tapi ini nyata kan Ya, Kak? jadi nanti sampai di atas sebelum masuk gereja biasanya si cewek akan bunyiin teng teng sambil make a wish. Oke. Gitu. Tradisinya. Tradisinya seperti itu. Unik ya, unik dan romance. Dan memang sampai dengan hari yang menikah situ tidak pernah cerai. Sampai sekarang. Cerainya ya karena kematian. Oh iya. Gitu. Dipisahkan oleh maut. Dan itu tempatnya indah, cakep banget. Desanya tuh dikelilingi sama pegunungan, masih pegunungan Alpen. Jadi itu saljunya salju abadi. Dan satu yang harus di sana itu kita makan namanya black cream cake sama kopinya. Jadi kita mau sana kita ngambil ini, kita biasa dapat kupon untuk gratis cream cake sama kopinya itu. Mahal tapi Kak di sana. Ya nggak tahu ya, kita kan dapat gratis ya. Kalau biaya Pokoknya kalau kita enggak, masuk ke situ karena dia dikasih. termasuk Eropa tengah ke arah timur itu murah-murah kalau di sana. Bekas pecahan-pecahan Uni Soviet, bekas pecahan Yugoslavia relatif lebih murah. Semuanya. Bisa jadi tips. Ada rencana nggak? Kebelet Nikahnya. BLED kalau ada yang nge-googling. BLED. Cantik kan danaunya? Cakep nggak gerejanya di tengah itu? Nanti kita munculin Keren banget kayak gimana kan? sih. Penasaran. Terus dari semua negara ini udah 83 negara ya Kak. Kira-kira ada nggak sih suatu negara yang budayanya itu pluralisme kayak di Indonesia? Kita kan beragam nih, bineka tunggal ika. Ada nggak sih di negara-negara lain yang kayak kita nih di Indonesia? Kita kan rumpun banget nih di Indonesia. Ada nggak sih Kak yang hampir-hampir mirip lah? Sebenarnya banyak ya. Kayak saya pribadi waktu saya masih kuliah di Inggris juga gitu ya, saya tinggal di kawasan yang ya ada orang India, ada orang Pakistan, ada orang macam-macam gitu kan. Jadi biasanya kalau kota yang dia di situ ada pelabuhan atau kapal terbang, apa namanya, airport, tempat masuk orang asing, dia di situ udah plural sih gitu. Contoh kayak di Prancis juga ya, karena memang dia kalau dia kan kebanyakan bekas-bekas negara jajahan adalah negara Afrika. Jadi banyak sekali warga negara dari negara-negara Afrika yang bekas jajahan dia gitu loh. Lalu kayak di Jerman itu kan juga kalau sejarahnya nggak ada negara Jerman. Dulunya kan Prusia. Lalu dibentuk sama Otto von Bismarck. Comot dari sini dikit, comot dari Austria dikit, comot dari Denmark dikit, gini-gini, jadilah negara federasi Jerman. Dulu Jerman nggak ada, adanya Prusia. Keren banget. Tahu loh. Kayaknya selain traveler emang tahu geografisnya ya. Anak hubungan internasional juga. Ini harus paham negara-negara internasional ya kan Itu. gitu. Jadi ya kalau plural gitu yang banyak agamanya juga ya. Saya pernah bahkan di Rusia, di kota Kazan, yang dulu jadi tuan rumah Piala Dunia Rusia. Kazan itu kan salah satu kota Islam. Sangat Islami sekali Islamik ya, Kak. di Rusia, tapi memang tidak seradikal di Ceknya Islamnya, Muslimnya. Nah, di situ ada satu tempat namanya, saya lupa lagi. Pokoknya rumah agama gitu loh. Artinya kalau kita ke sana, itu di dalam itu gabungan 15 rumah ibadah. Aku mau ke sana. Di dalam situ. Jadi satu bangunan nanti saya share deh, ada ini ya. Banget. Jadi itu satu bangunan tapi di situ ada apa sih namanya, menara salib. Tuh, Terus ada buka yang sebelum ini, jauh. ini gitu. Tahu berapa agama di dunia? 5. 6. Ini ada berapa tadi ya? Indonesia 15 sendiri kan agama. Iya. Ternyata Di agama Indonesia sebanyak ini 5 doang 6. malah. Jadi itu termasuk agama zaman Mesir itu loh. Jadi karena masih ada Sphinx. ada Sphinx. Ada di situ. Ada. Terus ada lagi agama Sinto yang ada nggak, Sinto? Sinto kan juga ada. Terus ada lagi negara apa, Bai itu yang di Iran itu, yang ada satu khusus sendiri rumah-rumah ibadahnya. Terus ada banyak banget sih Kak. Ini jamaahnya itu masing-masing agama ada tuh. ada. Jadi memang itu jadi yang ngebangun itu adalah sebenarnya dia musisi jalanan. Tapi dia care tentang
kenapa sih orang agama dibeda-bedain, akhirnya dia ngumpulin duit itu sampai sekarang belum selesai karena ngebangunnya dikit-dikit sumbangan orang-orang. Jadi kalau kita kesana kan kita juga bayar tiket masuk, ya itu nanti buat bangun sampai dengan sekarang itu. Terakhir saya yang kesana tahun sebelum pandemi memang ada beberapa bagian yang belum selesai, kayak yang kaligrafi Islam pun juga mereka masih kayak dilukis-lukis, masih digambar, belum ditempel-tempel. Penasaran Gitu. gak sih? Iya. TW kali ya? Gitu. Cuti seminggu. Itu Kazan. Kazan ya kak. Tapi Kazan sebenarnya itu negara Islamik tapi dia di Rusia. Oke. Tapi makanya orang jangan salah sangka, itulah butuhnya jalan-jalan. Rusia kan orang taunya sosialisme, komunis. Wah, kalau udah ngomongin siapa Putin, wah komunis gitu. Oh, enggak gitu loh. Di sana orangnya sangat ramah-ramah, baik-baik gitu ya. Lebih even tidak mukanya flat ya kak. even ya, saya pikir ini mukanya stone face banget nih pasti gitu. Tapi ternyata jauh lebih hangat dibanding orang-orang Eropa Barat malah. Oh my god. Gitu, malah mereka lebih ramah, lebih ini gitu. Jadi muslimnya pun ini apa namanya fine-fine aja di sana. Jadi Fan-fan aja ya saya. mereka blend with all the people di sana gitu jadinya. Nggak ada masalah lah. Baik banget Gitu. di sana. Itu yang orang yang kadang-kadang mungkin yang nggak pernah tahu ya bahwa di Rusia itu umat Islamnya juga besar, banyak gitu. Banget. Dan ya mereka bebas, nggak ada walaupun banyak tapi kan tetap aja minoritas itu. Tapi nggak ada ini, justru yang sangat ditentang di sana adalah khususnya Putin jangan ketahuan kalau seseorang itu LGBT. Oh, di situ. Itu bisa sana. dirajam di tengah jalan. Lemparin batu Oh, sampai berarti mati. di sana nggak ada LGBT ya? Di sana. Ya mungkin ada, tapi nggak berani terang-terangan karena pemerintah Rusia sangat keras. Dari Putinnya nggak. Ya, Putinnya juga keras dan ya akhirnya dibikin jadi aturan pemerintah kan. Jadi kalau gay yang gitu-gitu, wah itu Nggak bakal ketemu lah ya itu di sana. bisa bukan hanya sekedar dibully ya, bisa Dirajam dilemparin, loh. dirajam, Wah, dilempar bayang gak sih? batu. Kalian tau gak sih rajam tuh kayak gimana? Ya silahkan cari tahu sendiri. Ngomong-ngomong tentang hubungan internasional nih kak, momen saat perjalanan ke luar negeri itu kakak sebenarnya amatin gak sih kak dinamika politik di sana tuh seperti apa? Terus sambil kalau dibandingkan dengan dinamika politik di Indonesia tuh seperti apa sih kak gambarannya, kita pengen tahu dong. Banyak contoh ya, kayak waktu saya ke 3 negara nih, dia dibilangnya negara Kaukasus, itu Georgia, Armenia, Azerbaijan. Itu ketika saya mengatur perjalanannya itu saya cari tahu dulu. Jadi ternyata ketika kita mau jalan itu kalau bisa kita masuk ke Azerbaijan dulu, jangan ke Armenia. Biar kenapa? Karena agak ada sentimen kalau orang udah kesana, udah ada cap pasportnya. Susah masuk ke yang sini gitu. Karena mereka pernah dengar konflik Nagorno-Karabakh? Belum. This is the first time I hear from Nah itu jadi di sana lagi ada perang itu kan gitu. Jadi dan supaya nggak ini, jadi akhirnya saya jalannya gini, dari Georgia saya ke Armenia dulu, balik lagi ke Georgia, ke Azerbaijan, balik lagi ke Georgia. supaya Nggak menghindari pusing Supaya jejaknya ya. karena yang berseteru ini kan Azerbaijan sama Armenia. itu mereka sebenarnya satu rumpun gitu kan kak. Ya dulu jadi gini, Uni Soviet itu kan dulu besar ya, lalu dia pecah jadi 15 negara. Oke. Ya, 15 negara itu satu Rusia. Lalu 3-nya lagi itu Latvia, Estonia, Lituania. Oke. Ya, lalu yang 3-nya lagi itu tadi yang Armenia, Azerbaijan, Georgia. Lalu yang 3-nya lagi itu Moldova, Belarusia, Ukraina. 10 kan? Nah, 5-nya lagi yang stan-stan itu. Oh yang semester. Gitu. Jadi 15. Jadi memang ketika itu pecah, masing-masing sendiri juga masih punya konflik-konflik gitu loh. Ini Seperti tujuannya itu. kalau Indonesia pecah kayak gitu bisa. Nah, jangan sampai jangan kan sampai ya, pecah. itu dia. Dari situ juga saya belajar Karena gitu kan. berbeda-beda ya. Dan ini Sayang banget gitu. Kalau itu terjadi di Indonesia, kayak Jangan apa coba sampai Indonesia terjadi. terpecah-pecah kayak gitu kan. Nah, dan itu ya memang benar-benar saya kayak turun di underground kereta gitu yang lampunya tuh masih lampu zaman tua, terus yang Ya ampun. Oh iya. gue kayak nonton film-film kayak gini deh gitu loh, kayak nonton film-film apa namanya apa namanya mata-mata gitu. Jadi jadi di negara itu ya supaya nggak langsung yang Armenia Azerbaijan ya, jadi saya harus dari Georgianya sini. Jadi dari Georgia ke Armenia dulu, balik lagi
ke Azerbaijan balik lagi baru ini. Cari Gitu. aman Padahal lah kan ya. bisa begini, itu kan segitiga gitu. segitiga. Jadi ya bolak-balik ya. Iya. Cari aman lah gitu. Kalau misalnya kita tahu udah konflik di Nah sana itu mau nggak mau. iya itu kayak di situ. Lalu kadang-kadang bukan kadang-kadang ya kayak misalnya saya ke Belanda karena di sana banyak yang paling banyak teman-teman saya di sana. Kita suka ngobrol gimana sih di sini partai politiknya apa aja. Oh, Lalu menarik. Waktu yang Perdana Menterinya akhirnya ngucapin permohonan maaf ke pemerintah Indonesia kan karena dulu Sempat menjajah sempat gitu. menjajah kita gitu kan. Itu Belanda. jadi apa namanya? Ya mau nggak mau sih kita juga ngelihat sistem politiknya gitu kan, sistem pemerintahannya. Contoh misalnya sebenarnya simpel aja kayak kita naik kendaraan umumnya gitu. Kok bisa ya serapi ini? Iya. Kok bisa ya dengan jalur yang segitu rumitnya nggak tabrakan? Terus orang yang segitu banyaknya kok bisa ini gitu? Itu kan berarti ada suatu sistem entah sistem pemerintahan, sistem Gimana cara transportasi ngaturnya coba? nah gitu loh. Yang Nah, pengen tahu. Kakak kenapa- bercita-cita untuk memberikan sistem yang lebih negara Eropa itu biasanya mereka punya yang di luar kotanya itu factory outlet. factory outlet. Itu Jadi kenapa? kalau memang kita kesana itu memang kita memang untuk belanja. Dia akan jauh di luar kota, yang tempatnya luas dan semua itu Murah-murah ya? murah-murah. Dari elektronik sampai makanan ada sebenarnya. Dan semua merek-merek terkenal itu Iya, gitu. ada. Gitu. Jadi mereka di komplek itu udah ada yang ngelola. Jadi hari ini misalnya merek A, B, C harus diskon sampai 70%. Besok merek yang ini harus diskon sekian gitu. Jadi ya kayak saya gitu misalnya ke mall kita lihat-lihat aja dulu tuh tasnya, segitu gitu. Lihat-lihat dulu. Nanti kalau pas ke sana karena harganya Fluktuatif ya? bukan fluktuatif kan karena kalau masuk ke sana ada pajak ya. Gitu. Jadi kayak beberapa tas saya gitu ya. Orang mungkin mikir oh tasnya mahal gitu. Tapi kan saya nggak beli di sini. Iya, di sana. Artinya kayak contoh misalnya boleh nyebut merek nggak sih? Boleh lah kamu. boleh. Ya ada salah satu tas Eigner gitu ya. Saya lihat di TSM Bandung gitu kan. Lihat-lihat harganya hampir 12 juta gitu kan. Di sana saya beli cuma 2,4 juta. Di sana? Pajak ya kak. di factory Sampai outlet sini di juga rumah. pajaknya juga masih murah. Kan saya tenteng, nggak disimpan di nggak ditaruh di koper. Jadi Kalau nggak taruh di kayak koper kena oleh-oleh ya? pajak. Kan bolak-balik Pakai. bolak-balik ambil aja, bawa udah satu, tenteng. bolak-balik bawa satu. Artinya berapa kali lipat gitu. Ya ampun. Karena kan sering traveler nih ya. Suka pakai jam tangan fosil nggak? Nah, tuh siapa? Ya. Di sana paling 40 euro. Kalau di sini nggak kurang dari 2 juta kan? Kali berapa tuh di sini? Iya, di sana 40 euro kali aja 15.000, 16.000. Di sini mana kurang dari 2 juta? 2 juta ke atas kan. Iya. Suka di just tipin nggak sih, Kak? Nah ya itu juga just tip. Jadi kalau misalnya jalan-jalan pulang just tip itu paling nggak balik lah tiket pesawat. Nanti kita Luar biasa. Cek lagi di mana nih Kak Adit ya? Langsung ke Tiket pesawat sih balik pasti. Balik ya. Kan sering traveler nih, ada tips gak sih buat manajemen berangkatnya nih buat para Gen Z yang mau jadi traveler kayak Kak Arini? Ya Apa dulu sih yang harus diurusin gitu? itu penting ya. Jadi gini, saya kebanggaan bukan kebanggaan sih ya, ini jadi kebanggaan Tapi itu sih, kebanggaan sih. ya prestasi terbesar lah dalam traveling gitu. Saya keliling itu 60 hari 45 negara. Wow. Nggak balik-balik tuh, pokoknya 65 hari. 60 hari 45 negara dan saya bikin itinerary-nya itu setahun sebelumnya. Berarti ada berapa nilai mata uang tuh kak? Pada saat Kalau di itu? Eropa kan semua euro. Sama euro. Hanya beberapa negara aja yang beda-beda ya. Tapi sebagian besar euro. Jadi itu saya dari 1 tahun sebelumnya saya udah bikin itinerary. Saya memastikan misalnya dari satu titik ke titik lain mana nih yang paling murah. Cek dulu. Kereta api sekian, bis sekian. Kalau pakai ini sekian gitu. Tapi saya lihat juga dia murah tapi waktu tempuhnya buang waktu nggak? Oh, gitu. Gitu. Jadi itu harus itu juga diiniin. Lalu yang paling saya sering buat jadi ininya misalnya ya kayak kemarin itu saya dari Rusia pulang ke Indonesia. Saya sengaja naik Oman Air. Karena pasti akan transit di Oman, di Muscat. Nah, di situ diakalin transitnya yang 36 jam. Jadi dapat 2 malam kan. Sekali jalan dan itu nanti pakai visa transit. Dan selain visa transit, sebagian besar negara Islam kan kita udah bebas visa, nggak perlu pakai visa. Gitu. Artinya barang nggak perlu turun kan, kita bawa tas yang kecil aja orang cuma 2 malam. Iya. Tapi kan setidaknya paling nggak saya udah keliling Muscat kan. Orang ngomong tentang Doha, misalnya di Qatar atau apa gitu.
Aku tahu kok di sana itu ya ada kerang yang ini gitu kan. Nah jadi sering tuh misalnya waktu yang terakhir dari Belanda mau ke Indonesia, saya nggak naik KLM. Kalau naik KLM pasti langsung Amsterdam Jakarta. Oh gitu. Gitu. Kalau naik Emirates, Gak pengen langsung pulang ke Indonesia. Kalau naik Emirates pasti akan transfer di kalau naik Emirates pasti akan transit di Dubai. Kalau naik Etihad pasti akan transit di Abu Dhabi. Naik Qatar pasti akan transit di Doha. Naik Turkish pasti akan transit di Istanbul. Naik Royal Arabia pasti akan transit di Jeddah. Oh, jadi ngakalinnya itu di transitnya itu Transit. ya? Nah, nanti ambil transitnya yang 36 jam, lebih 27 jam. Udah banyak banget sih. Jadi kan dapat kan. Iya, dapat Nah, banyak, sama dapat kayak saya banyak. dari India pulang ke Singapura, saya naik Sri Lankan. Transit di Colombo, Sri Lanka. itu bisa jadi tips loh itu. Tips. Gitu. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir juga tips and triknya buat temen-temen yang mau travel ke luar negeri tuh udah di-spill semua ya, Nis. Dan pastikan visa ya. Pastikan visa. Bisa. Jadi ada beberapa negara. Jadi tadinya ketika saya yang jalan itu, waduh, nih gue banyak banget nih negara yang tidak ada visanya. Ternyata visa Schengen itu tidak berlaku hanya untuk negara Schengen saja. Oh gitu. Gitu kan, negara Schengen itu ada 26. Tapi ada banyak negara yang kalau dia masih punya visa Amerika atau misalnya punya Schengen atau visa yang UK masih berlaku, masuk ke negara saya udah nggak perlu karena dia sudah percaya. Ketika lo udah bisa dapat visa Schengen berarti lo bukan pengangguran. Lu datang ke sini bukan cari kerja, deposit lo udah ada, udah bagus lah ya. bukan ini gitu. Jadi contohnya kayak ke Albania gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya, kita harus apply visa ke Albania. Visa pelajar nggak bisa Kak? Nggak bisa. Visa pelajar itu hanya untuk sekolah dan harus udah ada surat undangan dari universitas kan. Nah jadi kayak ke Albania itu seharusnya kita pakai visa. Tapi karena kita punya UK, saya punya visa Schengen. Ketika mau ke Albania nggak perlu. Nah akhirnya pada saat itu tadinya tuh saya nggak mau keliling 45 negara, tapi begitu, wah cek semua nih gitu kan. Oh ternyata ini nggak perlu. Udahlah sekalian aja lah, tak masuk gitu. Kayak ke Georgia itu juga nggak perlu. Gitu. Jadi ada banyak negara yang ketika kita sudah punya satu visa ini, kita nggak perlu ini lagi. Nah itu juga penting harus dilihat gitu. Lalu visa itu visa juga ada yang visa on arrival, ada visa yang e-visa, ada visa yang kita apply dari internet aja. Itu paling gampang sejauh pengalaman saya paling gampang itu visa Nepal. Visa Nepal ya? Bukan Nepal. India ya. Iya. India, Nepal. Gak terlalu rumit gitu Kak? Bukan. Sri Lanka, sorry. Dia cuma bayar $5. Kita submit, nggak sampai 10 menit, ting, this is your visa. Udah Sri Lanka katanya masih disebut negara nggak sih Kak? Katanya udah. Ya karena kemarin katanya bangkrut. Jadi nggak lama dia kabur lah gitu. Jadi nggak lama saya keluar dari Sri Lanka yang pengeboman gereja itu. Dan saya ke gereja itu juga. Wah. Nggak lama terus gereja itu dibom. Untung udah sempet ya Kak. Untung udah ke Sri Lanka gitu. Tapi pengen ke Sri Lanka lagi Kak. Even tahu udah bangkrut. Sebenarnya kalau ke Sri Lanka itu kalau yang doyan batu ya. Dia kan penghasil Star Blue Sapphire yang biru yang kalau kena cahaya ada bintangnya keluar tuh. Kolektor biasanya udah ke situ. Nah, biasanya orang ke Sri Lanka itu nyari Star Blue Sapphire. Itu bagus banget, di situ paling bagus batunya Star Blue Sapphire. Itu ada tips-tips tuh dari Kak Aditya Gitu. tuh. Nah, artinya ya gitu. Jadi kalau kita jalan-jalan kan semua kebuka. harus gitu. menyediakan Semua ilmu jadi tahu, juga ya. gitu. Tahu lah. Thank you loh Kak untuk bincang-bincangnya. Dan kita nih sebagai Gen Z ya selain nabung kan perlu ilmu yang tadi tuh Kak. Ya. Misalkan mau transit di mana-mana tuh, oh ternyata gitu loh. Traveling itu tidak harus mahal. Gimana pinter-pinter kita. Saya juga jarang kok cari hotel yang harus mewah-mewah. Yang penting bersih. Oh yang penting bersih. Nggak perlu ada TV. Emangnya lu ngerti bahasanya? Oh iya itu. Nggak perlu ada TV. Nggak perlu ada TV. Kita Yang penting tuh makanannya nggak- enak. Iya gitu loh. Jadi ya itu. Dan satu lagi ketika kita traveling, mungkin pada saat kita jalan kita akan jadi orang yang tersesat. Oke. Nanya sana, tapi ketika kita pulang kita bisa menjadi berbagi cerita. You turn to be a storyteller. Gitu. Berani memang. Cari. Wow, Nisa udah banyak banget nih insight Langsung kita nih. terbuka nih. Langsung Siap pengen- nabung? Tetap sih pengen langsung ke Bled sih. Ngapain? Biar merit. Oh iya. Merit gitu. Terima kasih Kak Aditya hari ini buat Sama-sama. waktu semua. Senang, terima kasih sudah diundang. Nanti mungkin kita ada info-info kalau ada open trip aja. Siap. So, teman-teman Gen Z jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian semua karena dijamin nonton video ini tuh bakal nambah insight kalian tentang
politik juga, tentang traveling iya, dan ilmu komunikasi juga iya, ya nggak sih Kak? Betul. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Bye.